Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Oke, pada kesempatan ini saya Andrian Wahyu akan mencoba menjelaskan apa itu SDLC pada matkul rekayasa perangkat lunak. Oke, sebelum kita masuk daripada macam-macam SDLC ini, kita harus tahu dulu apa itu SDLC. SDLC ini adalah sebenarnya singkatan, yaitu System Development Life Cycle, yaitu pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap, ada perencanaan atau planning, ada analisis, ada desain, ada implementasi, ada uji coba atau testing, dan pengelolaan atau maintenance. Lalu kita akan masuk ke tahapan SDLC. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, kita melihat tahap SDLC ini selalu berputar ya. Yang pertama itu ada planning, ada analisis, ada design, ada implementation, ada testing, and integration, dan maintenance. Lalu berputar terus, planning lagi, analisis lagi, design lagi, implementation lagi, seperti itu. Nah, cuman di sini saya akan mengambil bagian umumnya saja. Tahapan SDLC ini ada 4, yaitu ada planning, ada analisis, design, dan implementation. Kita lihat di sini, planning itu apa software yang dikembangkan. Kita akan berpikir bagaimana akan kita rancang sebuah software yang akan kita buat. Lalu di sini ada analisis, menganalisa apa saja yang dibutuhkan pada sistem. Lalu ada desain, kita akan mulai membuat program dan tampilan. Lalu implementasi, konstruksi, program, dan penyerahan software. Lalu kita akan bahas satu-satu apa itu planning. Planning itu lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem dan aktivitas-aktivitasnya itu meliputi seperti pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasikan apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, lalu penentuan prioritas teknologi dalam pemilihan aplikasi. Lalu kita akan masuk kepada analisis. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang akan diterapkan. Yaitu cara-caranya kita akan melakukan studi literatur dulu untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Lalu brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Lalu mengklarifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Lalu yang kelima itu mendefinisikan kebutuhan sistem. Lalu kita masuk kepada tahap desain. Nah, pada tahap desain ini, features dan operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan biasanya itu menganalisa interaksi objek pada fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, lalu merancang user interface atau tampilannya. Lalu kita masuk ke implementasi. Tahap berikutnya ini adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi, dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Pertama yaitu pembuatan database tadi yang sesuai skema rancangan yang telah kita buat di desain tadi. Lalu pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Lalu kita uji dan perbaikan aplikasi atau debugging. Oke, kita masuk ke nomor 2 yaitu metode SDLC. Metode SDLC ini kita ambil 3 juga ya. Sebenarnya ada banyak, bisa sampai 8. Jadi di sini kita ambil saja 3, yaitu ada struktur design, ada rapid application development, dan agile development. Struktur desain ini ada 2 macam, itu ada waterfall method dan parallel development. Lalu di rapid itu ada 2 juga, ada prototyping dan phase development. Lalu di agile ada extreme programming dan scrum. Untuk di struktur desain, kita ambil satu ya, misalnya saja seperti waterfall method. Ini mengidentifikasikan persyaratan sistem jauh sebelum pemrograman dimulai, meminimalkan perubahan persyaratan pada saat proyek berlanjut. Desain harus ditentukan di atas kertas sebelum implementasi dimulai.
Membutuhkan waktu yang lama antara proposal sistem dan deliver sistem baru. Mengerjakan ulang sangat sulit di waterfall method ini. Yaitu kita bisa lihat, mungkin kita akan mulai di requirement ya. Dari requirement ini kita tunggu sampai kita lakukan proses tersebut secara matang, baru kita akan lanjut ke desain, lalu lanjut lagi ke implementasi, verifikasi, dan maintenance-nya. Dan jika misalnya ada masalah nih, ibarat di implementasi kita sudah lakukan, ternyata masih ada yang kurang atau masih salah, kita harus kembali ke desain dulu. Nanti kalau jika desain ada masalah, lalu dia akan naik lagi ke requirement. Jadi ibaratnya kalau kita mengalami suatu masalah, itu kita akan naik satu tingkat di atasnya dan memeriksa di sana apakah ada masalah. Nah, seperti itu. Desain ini cukup banyak digunakan. Oke, lanjut. Kita akan lanjutkan lagi ke Rapid Application Development. Rapid Application Development ini mendapatkan sistem yang berguna bagi pengguna dengan cepat. Fungsi terpenting paling banyak diuji, sistem awal sengaja tidak lengkap, dan persyaratan sistem meluas saat penggunaan melihat versi. Oke, di sini kita lihat mungkin di Rapid Application Development ini dia sedikit berbeda dengan waterfall. Jadi di sini dari mulai planning, lalu dianalisis, lalu ke desain dan implementasi. Nah, itu sudah mendapatkan produk pertama gitu ya, atau program pertama. Lalu jika kita ingin mengembangkannya lagi, kita akan kembali ke analisis lagi. Kita analisis lagi apa saja yang dibutuhkan, lalu kita desain dan implementasi lagi. Dan jika ada pembaruan lagi, kita akan memulai lagi dari analisis. Dari analisis ini kita akan kembali lagi ke analisis, lalu kita kerjakan desainnya, dan kita implementasi, dan jadilah sistem yang terbaru. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjut di Agile Development. Di sini dia dapat mempercepat proses SDLC, yaitu model Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile terdapat beberapa poin penting diantaranya. Interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Lalu di sini di Agile ini kita akan mengurangi pemodelan dan dokumentasi. Dua, kita akan mengembangkan software dengan simple dan iteratif. Tapi di sini terdapat beberapa kekurangan, yaitu seperti contoh, jika terdapat suatu masalah, kita akan bingung di mana sebenarnya titik masalah ini, apakah di analisis, apakah di implementasinya, atau di desainnya. Karena dia mengurangi pemodelan untuk dokumentasi. Jadi di sini kurang jelas di mana kesalahannya karena kita tidak melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Dan kita dapat juga mempercepat SDLC karena apa? Karena di sini tidak tergantung apapun, yaitu kolaborasi yang lebih penting dan sikap tanggap yang pada anggota yang lebih penting. Jika ada sesuatu yang harus dikembangkan, langsung direncanakan dan langsung dibuat seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi untuk perbedaan kita sudah bisa lihat ya bagaimana perbedaan-perbedaannya, yaitu dari waterfall itu kita akan melakukan sesuai urutan seperti dari planning dulu, lalu analisis, lalu desain dan implementasi. Dan jika ada kesalahan kita akan balik lagi, rollback lagi ke atas secara berurutan. Tetapi kalau daripada rapid development tadi, kita itu melakukannya sampai habis gitu ya. Kita lakukan sampai habis, jika ada pembaruan kita analisis lagi. Kita analisis lagi, lalu kita buat lagi, tuh ada pembaruan lagi, kita akan kembali ke atas. Dan jika kita menggunakan Agile tadi, jika ada sesuatu yang harus dikembangkan, itu langsung kita kembangkan gitu. Tidak peduli kita harus melihat analisisnya lagi, atau desainnya yang kacau. Jadi disinilah kolaborasi tingkat kepedulian daripada tim itu sangat berpengaruh untuk melihat apa-apa saja pengembangan yang diperlukan.
Oke, sekian. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.